Oke, baik teman-teman. Sekarang kita bertemu kembali dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang mahasiswa dan tugas, begitu ya? Iya. Jadi tugas itu hal yang pasti dijumpai oleh mahasiswa. Jadi kalau Anda nanti menjadi mahasiswa, ini khusus adik-adik ya, atau Anda yang baru saja daftar kuliah tapi belum menyentuh kampusnya, Iya. perlu diketahui nanti pasti ada tugas. Nah, sekarang kita akan membicarakan itu dengan Mas Ahsin di sebelah kiri ini, Mas Ahsin akan kita bincangkan tuntas ya. Bisa dituntaskan kan? Betul. Oke. Tentang pertama itu apa itu tugas, gitu ya. Oke. Yang kedua mungkin cara mengerjakan tugas, Ya. gitu kan. Kemudian yang selanjutnya kita bisa berbincang juga apa yang harus dipersiapkan misalnya ketika hendak mengerjakan tugas. Oke. Siap. Untuk yang pertama ini kita akan berbincang-bincang tentang apa itu tugas dulu ya. Ya. Jadi biar lebih terarah pembicaraan kita akan bahas tentang apa itu tugas. Oke. Oke. Untuk itu saya serahkan dulu ke Mas Hasin untuk menjawab Siap. apa itu tugas itu. Silakan. Oke. Jadi untuk adik-adik mahasiswa ataupun calon mahasiswa ini Calon juga mahasiswa, berlaku gitu ya. bahwasanya mahasiswa itu punya tugas layaknya siswa pada sekolah Pada pendidikan umumnya, sebelumnya. pada Iya. umumnya, begitu ya. Artinya apa? Tugas di masa kuliah itu bervariasi, Mas Ongki. Artinya bervariasi ini ada banyak jenis tugas. Ada banyak jenis tugas gitu ya. Mungkin saya sebutkan pertama itu makalah, Misalnya makalah Buat gitu ya. makalah. Buat makalah. meresum, Meresum. Iya. Yang dimaksud meresum menyimpulkan ya. menyimpulkan apa ini biasanya? menyimpulkan dari apa isi materi, Teks bacaan yang teks bacaan ataupun materi yang disampaikan oleh dosen. atau bisa meresum film ya. Bisa. Untuk jurusan kesusastraan biasanya Bisa. bisa Oke. juga melakukan resum. Betul. Resum film atau apa gitu, novel atau apa. Lanjut. Untuk yang selanjutnya di sini tadi ada makalah, ada apa namanya resum, artikel. Bagi yang mahasiswa semester akhir ini ada yang namanya proposal dan skripsi. Proposal dan Iya. skripsi. Ini adalah gambaran apa itu tugas dan mungkin jenis-jenisnya termasuk apa yang saya sampaikan tadi itu. Oke, jadi teman-teman perlu ketahui ya. Jadi tadi yang disampaikan Mas Hasin ini ada beberapa tugas. Salah satunya adalah makalah. Makalah. Ini tugas yang paling populer ya. Ah, betul. Nah, kenapa saya sebut populer? Karena biasanya kalau pertemuan pertama itu, ini seingat saya kuliah dulu, ketika sudah pertama kali masuk kampus, ini pasti makalah langsung. Betul. Itu biasanya sistemnya dibentuk kelompok ya. Betul. Dibentuk kelompok, kemudian nanti ada ketua kelompoknya. Betul. Nah, kadang-kadang ketika jadi ketua kelompok atau anggota kelompok bingung bagaimana cara mengerjakan makalah. Nah, siap. Nah, itu yang perlu dijelaskan misalnya. Siap. Apa yang harus adik-adik ketahui, tips atau cara agar khusus makalah dulu ya. Iya. Bagaimana caranya agar mudah lah untuk menghadapi makalah. Apa yang harus dipersiapkan pertama kali misalnya? Oke. Di sini mungkin saya akan sambil menjelaskan ya ataupun mendiskusikan ini penting bagi adik-adik ataupun calon mahasiswa gitu loh. Dalam menyusun makalah itu perlu kalian ketahui yang pertama adalah sistematika. Apa itu sistematika? Sistematika itu adalah segala jenis aturan dalam penyusunannya. Contohnya pada halaman cover. Ya, mungkin sistematika ini Mas Ongki lebih spesifik pada ukuran kertas yang dipakai, terus font, Oh iya, betul. terus jenis font yang dipakai dan juga line spacing, gitu. Ini mahasiswa yang sedang mengerjakan makalah harus mengetahui sistematika. Artinya minimal harus paham Microsoft Word ya. Ah, betul. Minimal. Iya, harus betul. paham itu. Mungkin kalau saya berbicara masalah sistematika ini erat hubungannya dengan bagaimana kemampuan untuk mengolah kata. Dalam hal ini kalian menggunakan Microsoft Office Word. Oke. Gitu. Jadi pertama yang harus dimiliki oleh teman-teman kemampuan menyusun kata. Karena betul. makalah itu adalah merangkai materi Iya. menjadi berbagai macam sub materi. Iya, betul. Misalnya bab pertama pendahuluan, Latar belakang. kemudian latar belakang gitu kan ya. Jadi maka di sini kita juga bisa menjelaskan sistematika tadi, juga pendahuluan, latar belakang, juga referensi. Iya, betul. Gitu ya. Itu. Oke, yang pertama saya kan tadi sampaikan sistematika itu penting Mas Ongki. Ya. Sistematika ini nanti erat hubungannya dengan kemampuan mengolah di Microsoft Office Word gitu lah.
Cuman perlu adik-adik ketahui bahwasanya setiap kampus memiliki sistematika yang berbeda, Mas Anggi. Oke, betul. Tidak usah saya sampaikan di mana, pasti berbeda. Oke, Cuman betul. pada umumnya yang digunakan dalam penulisan makalah itu mungkin ya kertasnya pakai A4, mungkin fontnya Times New Roman, fontnya 12 dan semacamnya. Jadi ini penting bagi adik-adik atau mahasiswa baru. Ketika kalian ingin membuat makalah, pastikan kalian harus mengetahui sistematika kampus kalian. Ya, oke. Jadi yang dimaksud sistematika itu adalah cara-cara mengerjakan tugasnya, makalahnya. Mulai dari kertasnya ukuran betul. Mulai dari spasi yang dipakai betul. Mulai dari font yang dipakai apa, gitu ya. Semua yang terkait dengan pengolahan kata di Microsoft Office. Jadi sistematika itu adalah cara untuk mengerjakan makalah. Oke, itu lebih kepada sistematika tadi. Betul. Nah, kalau dari sisi wawasan misalnya, karena banyak yang mengatakan bahwa saya tidak tahu gitu kan. Saya sejak sekolah tidak pernah misalnya tidak pernah diberi makalah. Kan tidak menutup kemungkinan. Siswa yang ketika sekolah tidak pernah menghadapi makalah sama sekali. Saya tidak sistematikanya tidak tahu misalnya. Oke lah, tadi sudah dijelaskan. Misalnya tidak punya wawasan sama sekali. Bagaimana cara merangkai kata? Ini kan menjadi pertanyaan begitu. Apa yang harus dilakukan pertama kali oleh mahasiswa yang tidak memiliki wawasan untuk merangkai kata, kemudian untuk menyusun kata, untuk meramunya menjadi satu makalah. Betul. Oke, apa yang harus dilakukan kira-kira? Jadi untuk pertanyaan yang Mas Ongki lontarkan kepada saya itu merupakan problematika dari mahasiswa dalam mengerjakan tugas. Kebanyakan mahasiswa yang tidak bisa mengerjakan tugas karena mungkin nggak memiliki kemampuan menalar. Bahasa sederhananya mereka nggak mempunyai kemampuan menalar dalam meramu ataupun menyusunnya. Betul, itu jadi masalah ya. Betul. Jadi caranya. Jadi kalau persoalannya adalah tidak bisa menalar, kira-kira apa yang harus dilakukan? Jadi kalau dulu sampean apa yang dilakukan ketika berupaya untuk merangkai kata, apa yang dilakukan? Mungkin ini mengaca pada pengalaman pribadi ya. Untuk adik-adik mahasiswa dalam mengerjakan makalah, tugas makalah dalam hal ini kalian perlu yang namanya sistematika pertama. Yang kedua, kalian perlu adanya kemampuan atau kecerdasan mengolah kata, meramu. Nah, dalam hal ini apa yang kalian susun, apa yang kalian kumpulkan gitu ya. Itu adalah referensi. Nah, mengumpulkan referensi itu merupakan bagian penting dari menyusun makalah. Jadi referensi itu erat hubungannya dengan buku. Gitu ya. Nah, jadi adik-adik minimalnya harus menyentuh buku. Jangan sampai tidak menyentuh buku. Artinya kalau teman-teman merasa sulit untuk mengerjakan, menyusun makalah, berarti teman-teman ini, adik-adik ini tidak pernah bersentuhan dengan buku. Gitu. Kalau yang sampai alami, buat makalah itu minimal berapa buku referensi? Di mana sekiranya makalah itu tersajikan dengan dengan komprehensif, dengan luas, sudah cukup berapapun referensi yang dibutuhkan. Cuman dalam beberapa kasus sebagian dosen juga mengharuskan jumlah referensi ataupun buku. Gitu. Jadi kadang ada yang minimal 5 gitu. Ada yang minimal 10 gitu. Betul. Gitu. Oh, ini Mas Anggi, ini saya akan menjawab pertanyaan Saman tadi, gimana cara menumbuhkan gimana cara meramu menyusun makalah tersebut dari referensi tadi ya. Belajar menalar. Gitu ya. Menalar atau berpikir untuk menuangkannya menjadi sebuah teks gitu. Kebanyakan mungkin ini bisa dimaklumi untuk semester 1 ya, untuk mahasiswa baru ya. Membuat makalah itu sekedar mengumpulkan buku seperti yang saya sampaikan tadi, mengutip beberapa pendapat ya. Padahal dalam penyusunan makalah itu terdapat beberapa proses gitu loh. Kalau yang saya dapatkan dulu dari dosen, pertama adalah mengumpulkan referensi itu tadi. Cuman referensi yang kita dapatkan dari buku itu Mas Ongki ada beberapa teknik untuk disajikan. Yang pertama itu bisa dilakukan paraphrasing. Paraphrase. Jadi paraphrase itu merubah semisal paragrafnya banyak ataupun dalam beberapa baris paragrafnya bisa kita sederhanakan dengan gitu. Menyederhanakan ya. Gitu. Terus teknik yang selanjutnya dalam menyusun ataupun meramu daripada sekian banyak referensi itu bisa kita lakukan dengan cara paraphrasing, analyzing. Jadi menganalisa gitu. Jadi ya itu artinya ada prosedur-prosedur yang penting sebetulnya dalam hal ini. Cuman mungkin untuk mahasiswa baru mungkin dalam hal ini masih belum ke situ gitu. Paling tidak kalian bisa membuat makalah. Gitu. Jadi
tadi ya di awal tadi banyak disinggung-singgung itu soal sistematika. Ini hal-hal dasar ya. Iya. Ini sambil lalu nanti bisa dipahami misalkan 1-2 bulan sampai ke 6 bulan bisa biasanya nanti dipahami secara Sekaligus Mas Ongki mungkin step demi step ya. di podcast mahasiswa ini juga saya akan berikan tutorial cara menyusun makalah. Oke, di video Di video berikutnya. Oke. Hal ini pasti dan tentu membantu adik-adik yang merasa kebingungan gimana cara mengaturnya dan semacamnya. Betul. Iya. Ini juga penting. Jadi tadi nyambung lagi setelah sistematika itu adalah proses menalar yang membutuhkan tentu bersentuhan dengan buku, merangkum, tadi menganalisis, kemudian menuangkannya dalam bentuk menyusun makalah. Iya, betul. Nah, sekali lagi, biasanya yang belum terbiasa nanti akan terbiasa kepada waktu-waktu berikutnya ya, Iya. semester-semester berikutnya. Karena kemampuan menyusun wakalah itu wajib ya. Wajib. Karena nanti juga skripsi, ya, Betul. skripsi itu kan nanti bentuknya lebih besar daripada Betul. makalah. Lebih luas Lebih cakupannya. luas gitu ya, dan lebih mendalam lagi. Betul. Nah, artinya kalau teman-teman tidak tahu membuat makalah, nanti ujung-ujungnya akan pusing ya, ketika sudah akhir perkuliahan atau akhir masa kuliah, karena nanti pasti dituntut untuk menyelesaikan skripsi, begitu kira-kira. Iya, Oke. siap. Jadi mungkin ada step selanjutnya atau hal-hal yang mungkin bisa mendorong, karena tidak mudah ya. Misalkan kita baca buku menuangkannya menjadi makalah tentu tidak mudah. Kalau dulu sampai apakah pernah ikut forum-forum diskusi misalnya untuk mengasah pikiran gitu? Ya. Jadi pada dasarnya kemampuan komunikasi ataupun istilahnya termasuk juga tadi kemampuan menalar itu juga bisa kita dapatkan dari forum-forum kecil diskusi Mas Ongki. Oke, perlu sekali forum. Perlu, itu sangat penting. Ini membantu terhadap kemampuan menalar kita. Oke. Gitu. Jadi diskusi juga penting. Jadi minimal ada 3 hal yang harus kalian miliki ya, teman-teman harus miliki untuk mempersiapkan. Pertama adalah sistematika. Jadi setiap kampus beda sistematika. Kalau Anda menuju kampus A, minimal Anda harus punya kakak kelas yang ada di kampus A untuk mengetahui sistematikanya. Betul. Yang kedua adalah kalian harus dekat dengan buku. Betul. Nah, karena dekat dengan buku harus ke perpustakaan gitu ya. Oke, yang ketiga itu adalah untuk lebih menumbuhkan lagi harus mengikuti diskusi-diskusi gitu ya. Atau dengan cara tadi ketika makalah sudah selesai rampung disusun bisa didiskusikan dengan dengan anggota kelompoknya. Oke. Itu membantu nanti ketika mempresentasikan jadi lancar Mas Ongki. Oke, siap. Jadi teman-teman itu ya mungkin yang bisa kami sampaikan, simpel-simpel saja dulu ya. Nanti juga akan ada video berikutnya yang akan menjelaskan, dan kalau Anda misalnya kebingungan dan masih ada yang ingin teman-teman tahu, silahkan komen di bawah ini dan silahkan diberitahu dan dikomentari apa saja yang menjadi kebingungan. Betul. Kesulitan apa akan kita bahas pada video-video berikutnya. Mungkin cuma itu kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya menonton video kami di podcast mahasiswa.